Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Sebelum kita memulai, kita baca doa dulu yuk. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau pimpin dulu? Baik, ayo silakan Baik. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah nanti dimulai. Pada Allah kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Abid, Lutfi, hadir. Adam Abimanyu, Banyu Bintang, Faik, Galang, Hafiz, Hanafi, Haikal, Baihaki, Muhammad Wildan, Muhammad Hafizmi, Muhammad Rafli, Faujan, hadir. Lengkap semua ya? Masih ada yang belum ya? Muhammad Rafli, udah. Rio, Dino, berarti hari ini masuk semua ya? Full, alhamdulillah. Sekarang kita mempelajari tentang pengoperasian aplikasi kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai materi, kita ice breaking dulu yuk. Ayo sama berdiri yuk, biar semangat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Terus gimana? Mata, telinga, hidung, dan gigi, kepala, pundak, lutut, bahasa yang salah. Oke, nggak masalah ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua yuk. Jadi nggak ngantuk ya? Agak sedikit inilah ya, kita refresh. Nah oke, sebelum memulai, coba kita lihat video ini ya. Kelihatan nggak? Oke, itu adalah gambaran sedikit tentang AI ya. Kalau kita sebutnya di sini itu namanya apa? Kecerdasan. Iya. Kalau bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Jadi itu bahasa Indonesia dari AI apa? Artificial Intelligence. Nah, dari tadi video kita ada gambaran nggak? Kira-kira gimana sih AI itu bekerja, gitu ya? Gimana dia bisa mengolah data? Nah, yang sering kita pakai apa? Biasa kita pakai buat nyari contekan atau gimana?
nyari materi pakai apa? ChatGPT. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada lagi yang kalau dikasih tugas suruh menjelaskan gitu ya. Itu bisa aja kita ketik ya. Cari, jelaskan, menentukan kalau kita di elektronik. Jelaskan tentang sensor proximity. Itu bisa di searching. Nah, yang harus kalian tanamkan dalam diri. Jadi di era sekarang ini, atau era apa namanya sekarang? Generasi apa? Gen Z ya. Nah, itu udah mulai berpikir gimana caranya membuat sesuatu. Ya, bukan lagi menjelaskan definisi-definisi itu udah enggak. Jadi kita banyak menemukan apa namanya studi kasus. Studi kasus itu seperti apa? Contoh ada sebuah permasalahan, itu yang harus kita selesaikan. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi capaian kegiatan pagi ini bisa mengenali dan menerapkan dan berkolaborasi dengan KA. Nah, kita dibiasakan menggunakan bahasanya KA ya, kecerdasan artifisial, bukan lagi AI, karena kita biasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada di bidang umum dan khusus serta mengintegrasikan. Integrasi itu apa sih? Integrasi ada, tahu nggak? Integrasi itu cara menyambungkan sesuatu, ya, menghubungkan sesuatu itu namanya mengintegrasi, gitu ya. Nah, tujuan utamanya kita bisa mengenali dan menerapkan. Kalau udah kenal, baru kita bisa terapkan. Ibaratnya kalau tidak kenal maka tidak. Nah, gitu. Kemudian apa? Memilih perangkat KA untuk kolaborasi. Kolaborasi, jadi kolaborasi itu apa? Dia bisa berkomunikasi atau menyatukan sebuah persepsi. Nanti hasilnya apa? Gitu. Nah, kemudian menganalisa model pembelajaran dengan KA. Nah, model pembelajaran KA itu kayak seperti apa? Jadi banyak metode-metode cara mengajar atau belajar dengan menggunakan KA yang baik. Ya. Jangan sampai KA itu menjadi ketergantungan buat kita. Oke? Ketergantungannya kayak gimana? Kita jadi malas mikir. Ada AI ini, kita ketik. Nah, jadi. Oke. Kemudian di sini apa? Mengenal kecerdasan artifisial yang sudah dikenalkan sebenarnya di tahun 1956 oleh McCarthy, ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Nah, ini ada era simbolik, ada pembelajaran mesin, kemudian deep learning. Nah, di sini ada yang mau tanya? Siapa? Kenapa Jan? Apa Jan? Oh, rekayasa. Oke. Rekayasa itu apa? Jadi rekayasa itu ibaratnya sebuah prototype ya, di mana yang sudah ada kita rekayasa. Contoh, kalau kita punya mata atau sensor, itu kan mata itu sensor ya. Nah, tugasnya sebuah mesin adalah menggantikan sebuah fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita atau sensor kita. Jadi, mata untuk melihat, untuk apa melihatnya? Mendeteksi sebuah barang. Deteksi sebuah barang berarti kan bisa melihat mana yang bagus dan mana yang buruk, atau jenis besi atau jenis kayu. Nah, rekayasa itu semacam seperti itu. Ada yang mau tanyain lagi? Cukup? Ya. Bagaimana pembelajaran mesin? Oh, pembelajaran mesin. Oke. Jadi mesin itu sebenarnya belajar, dia bisa namanya machine learning ya. Mesin itu sebenarnya sekarang udah bisa belajar. Ya, dia belajar mesin. Dia makin banyak yang dia pelajari, makin akurat informasinya. Ya, makanya kita sekarang di AI itu, di ChatGPT ya, bisa nanya apapun ya kan? Karena dia udah punya banyak data. Jadi data yang ada di internet, di berita itu dia serap sebanyak mungkin supaya apa yang kita tanya akurat. Sampai dia nanya perasaan pun dia masih bisa jawab. Ya nggak? Ya, itu hebatnya kecerdasan artifisial. Nah, oke. Kemudian deep learning. Jaringan saraf tiruan mendalam dengan daya komputasi tinggi. Oh. Kalau deep learning ini
dia bisa menyesuaikan dengan manusia. Jadi kalau manusia sebenarnya kan punya rasa ya. Nah, deep learning ini bakal nanti adanya punya perasaan, syaraf tiruan. Jadi kalau di Jepang ya ada robot-robot ya. Robot-robot jadi cowok, ada yang cewek ya. Kayak banyak kan yang cewek ya. Cantik ya. Itu kulitnya sama kayak orang. Kulit sama kayak orang, terus pikirannya juga dikasih. Jadi dipelajari. Dan dia lama-lama bisa belajar sama yang pemiliknya. Bisa menyesuaikan. Banyaklah filmnya sekarang ya. Film-film robot, nanti dia bisa menyesuaikan, ya Tinju bisa menyesuaikan apa yang kita mau. Ya, apa yang keseringan kita lakukan. Nah, misalkan kita pulang kerja capek, minta pijit, bisa nggak? Bisa, itu bisa. Karena dia udah terbiasa. Ada capeknya nggak? Nggak ada ya. Nah, itulah robot. Bedanya dengan manusia itu. Oke. Kemudian kategori kecerdasan artifisial. Mulai dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau yang ini ENA ya, Neuro AI. Dia kelemahannya apa? Untuk tugas spesifik seperti penerjemah bahasa dan sistem rekomendasi. Dia nggak bisa merekomendasikan. Ibaratnya ketika dia tanya, ya udah jawab. Tapi kalau yang AI yang sudah tinggi, itu bisa apa? Mengeluarkan apa? Referensi atau pilihan-pilihan yang mau kita tentukan. Nah, kemudian apa? Ada kecerdasan tingkat manusia secara menyeluruh diperkirakan tahun 2040. Nah, generasi ini yang kita akan lewati. Kita di sini di Elektronika Industri belajar tentang robot ya kan? Belajar tentang pemrograman. Nah, bagaimana kita mengendalikan sebuah robot? Awalnya sebenarnya sebelum kita masuk ke AI ya, yang penting kita bisa mengendalikan dulu maunya sebuah program itu kayak gimana. Nah, ketika sudah bisa itu, baru kita belajar cara bikin pinter sebuah robot. Bikin pinter itu sebuah robot gimana? Dia harus banyak sampling, ya. Nah, kalau kita lihat buat deteksi wajah muka ya, kalau kita punya handphone, itu kan ada Face ID ya, mukanya kita direkam, digerak-gerakin kan, itu sebenarnya dia nge-save-nya banyak, foto-foto kita banyak, supaya setiap ekspresi kita atau setiap gestur kita itu bisa terekam, gitu. Terekam gimana ketika kita mau mukanya bete juga tetap kebuka kunci ya, otomatis ya, nggak lama lagi, gitu. ChatGPT, kemudian kendaraan self-driving. ChatGPT kita udah sering pakai ya. Kemudian apa? Kendaraan self-driving. Self apa? Sendiri ya. Driving, mengendarai. Ada nggak? Di Jepang malah sekarang supir taksi itu udah nggak pakai supir. Ya, nggak ada ininya, nggak ada siswanya. Nggak ada supirnya. Tapi langsung kita tekan rutenya mau kemana. Nah, diarahin ya. Jadi kayak sama hantu ya, ngeri gitu. Tapi dia semua terhubung ke satelit ya, makanya kalau kita mau maling ya kemana aja ketahuan gitu. Biasanya ada GPS-nya, pelacaknya. Kita kelebihannya dari robot, bedanya apa? Kita punya emosi, kita punya kemauan, kita punya ambisi gitu ya. Tapi kalau robot belum. Kalau robot itu kalau kita suruh ini ya ini, ya mau sampai puluhan tahun dia ngerjainnya itu aja. Tapi kalau dia udah punya pemikiran, emosional, kemudian konsep futuristik, oh udah, dia bisa melebihi manusia. Dia bisa belajar terus tanpa lelah. Kemudian ini perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Ada asisten virtual, kemudian penulisan cerdas, ya, produksi film. Ini ada ininya ya. Ada aplikasinya. Ya, ada Siri, Google Assistant, Alexa. Kalau penulisan ada Grammarly, Twitter, Sudowrite. Oke. Kemudian penerapan KA di bidang umum, ekonomi bisnis. Ya.
Kalau e-commerce sudah pasti ya. Kesehatan, nah medis ini penting banget dan mahal biayanya. Kemudian apa? Kebudayaan, digitalisasi, arsip, ya, untuk arsip, karya seni. Nah, di pemerintahan ada smart city, ada e-government. Jadi kalau di pemerintahan itu semua sistem bisa untuk memprediksi sebuah bencana gitu ya. Jadi PKAI itu bencana yang tadinya harusnya kita kena bisa diungsikan dulu atau bisa kita tanggulangi. Itu fungsi dari kecerdasan artifisial. Nah, pendidikan udah pasti ya. Kita udah bicara tentang konten pembelajaran yang bagus gimana, kemudian learning adaptif gimana, cara pendekatan yang bagus gimana, cara belajar yang efektif ya, enaknya gimana. Kemudian di industri ada predictive maintenance, digital twin, kemudian produksi. Ini profesi yang ada di KA nanti. Ya. Kecerdasan yang nanti akan muncul di bidang profesinya ini data science, AI research, robotic engineer. Kira-kira teman-teman mau yang mana yang dipilih di sini, ada nggak? Ada nggak pilihannya? Robotic engineer ya. Jadi kita di robotic engineer apa? Perancang robot supaya bisa beroperasi mandiri. Nah, kita program-program bikin rangkaian biasa pneumatik, itu sebenarnya salah satu tujuan nanti ke depannya kita bisa bikin robot. Pergerakan dulu aja. Kita punya pergerakan nih, kita bikin sesuai apa enggak. Makanya saya timer, saya kasih gambar pergerakannya seperti ini supaya apa? Kita terbiasa nantinya membuat sebuah runtutan program. Nah, itu salah satu dasar dari AI. Itu ya. Nah, machine learning yang tadi saya bilang, dia bisa belajar ketika datanya udah banyak. Itu ya. Nah, ini menurut Quadrant Kai-Fuli. Ilmuwan ini pintar, dia pernah bekerja di Apple, Microsoft, dan Google. Nah, dia memetakan tuh manusia ketika di dalam KA itu dia bisa membuat, kalau dokter ya di dunia medis, dia membuat keputusan final untuk analisa sebuah penyakit. Nah, inilah desain-desain berbagai macam bidang, ada desain kreatif, penyuntingan tulisan. Nah, The Guardian ya, dia bikin sebuah tulisan, nantinya akan dibuat sebuah film misalkan ya. Oke, ini ada diskusi kelompok ya. Kita terkait tentang tantangan dan membangun masa depan dengan KA. Nah, poin yang utama ada di ini. Etika dan tanggung jawab, integrasi KA dalam profesi, dan keterampilan masa depan. Nah, saya udah sebar LKPD, lembar kerjanya. Tolong diskusikan dan presentasikan poin-poin penting dari kelompok Anda. Nah, yuk. Coba kita bagi kelompok ya, ada berapa orang ini? Oke, udah cukup ya. Siapa yang mau maju? Satu yuk. Apa per kelompok ya? Ayo berempat. Berdiri semuanya ya. Yuk. Sini. Ayo sini, berdiri. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Oke, depan. Jadi dari kelompok 3
Silahkan jelaskan hasil diskusi dari soal yang saya tadi. Ya, coba. Boleh. Ya. Ya. Identifikasi cacat produk di converter energi efisien KA mengoptimalkan konsumsi daya mesin berdasarkan pola produksi. Ya, yang lain coba. Implementasi mulai dari proyek misalnya gunakan platform atau Nah, kolaborasi dengan industri untuk mendapatkan angka kesehatan kelompok. coba lihat dulu sini ya. Tuh temannya. Oke, udah. Kasih tepuk tangan yuk. Oke, silakan duduk dulu. Oke, diusahakan tolong untuk ngomong boleh menggunakan handphone tapi harus lihat audiens ya. Nanti jadi contoh. Ya, sekarang siapa yang mau maju? Ya, boleh. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 2, ayo silakan. Ya, siapa dulu? Ayo. Ya. Poin-poin diskusi 1. Hard skill. Hard skill opening how pilot dan policy misalnya dan dari dalam kontrol industri auto dan skill komputing dan kemudian sensor dengan KA berangkat Ya. Offset kondisi otomatis proteksi sistem industri dari serangan siber. Ya. Soft skill problem solving kompleks kemampuan klarifikasi masalah perkembangan dan perancangan solusi berbasis data kolaborasi lintas teknik pekerjaan aplikasi teknik dan kolaborasi sistem terbaru sebagai kelompok pentingnya pelatihan teknik teknis dan pelajaran bagi melalui aplikasi seperti Oke. Udah. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo satu lagi, kelompok 1. Ya. Boleh, silakan. Kami dari Komputer mempresentasikan tentang kerja dan tanggung jawab KA. Satu, transparansi algoritma sistem KA buat dalam otomasi industri harus dirancang dengan algoritma yang dapat dijelaskan. Contohnya pada sistem SCADA berbasis KA. Logika dan keputusan harus terkomunikasi untuk memenuhi standar.
Dua, mitigasi bias data. Data pelatihan KA harus mencakup variasi kondisi industri untuk menghindari bias yang mengakibatkan kegagalan otomasi. Solusi Right? You know? tiga, tanggung jawab. Tiga, KA bisa percepatan Oke. Sudah. Masih ada lagi? Oh, rekomendasi. AI ethics framework khusus industri seperti integrasi, prinsip keamanan, transparansi, dan audit dalam desain sistem otomasi berbasis SaaS. Oke. Udah, cukup. Ya, ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Hebat ya. Tadi sempat disinggung penerapannya ya. Jadi memang penerapannya kalau di elektronika industri, kita kan jurusan elektronika industri ya. Integrasi dengan apa yang kita butuhkan di jurusan. Ya. Terkait tadi kan banyak yang Python, Raspberry, itu yang nantinya bakal terhubung ke mesin SCADA. Nah, itu sebuah sistem yang sudah ada sebenarnya. Sudah ada, diintegrasikan, nanti dia bisa belajar di situ. Nah, nantinya ya jadilah itu sebuah kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama yang harus dibutuhkan apa? Tadi disebut sama Vino ya, ada regulasinya. Ya, setiap sebuah buatan itu harus ada aturannya. Jangan sampai yang kita buat itu melanggar aturan. Boleh pinter tapi ya ada aturannya. Seperti itu. Nah, tadi sudah bagus. Nanti dikirim ya hasil diskusinya ke saya ya. Nanti untuk saya nilai. Kemudian ya, kita udah di ujung kegiatan. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita dapat. Nah, kalau di dalam kecerdasan artifisial itu ada namanya transformasi menyeluruh, KA bukan lagi fiksi ilmiah. Nah, sekarang itu harus kita menyesuaikan dengan diri kita. Harus berdampingan gitu. Jangan jadi orang yang nggak mau tahu, ya, nggak mau tahu tentang kedepannya ini inovasi ini cepat banget. Dari dulu yang saya pelajari, dulu nggak ada Arduino. Dulu belajarnya Atmega, IC begitu. Nah, sekarang Arduino apa? Tinggal ketik doang. Ininya apa, maunya apa. Nah, ditambah lagi sekarang udah ada AI. Ya, ditambah AI ini apa? Kecerdasan artifisial ini, kita bisa kolaborasi sama dia. Kita mau bikin berangkas otomatis, pakai password, menggunakan Arduino. Bisa nggak kita ketik di ChatGPT? Keluar nggak programnya? Bisa ya? Kita sering menggunakan itu untuk mencari program di Arduino. Ya, menggunakan ChatGPT. Muncul tuh coding-codingnya segala macam, tinggal kita copy dan paste. Itu cara gampangnya. Nah, basically kita harus tahu satu komponen-komponennya. Kayak kemarin saya bahas digital write, terus integer ya, kemudian fungsi dari delay. Nah, itu salah satunya harus tahu dulu. Jangan sampai kita copy paste, ketika ngedit kita nggak tahu. Itu jangan. Ya, makanya kita belajar di sini, tolong dimaksimalkan. Jadi adanya kecerdasan KA ini bukan menjadi pesaing, tapi adalah membantu kita untuk bisa belajar lebih cepat. Ya, karena percepatan ini terus-menerus nih. Ya, kalau di sekolahan lain tuh belajar itu udah enak banget, gampang ngikutinnya. Karena dia cari informasinya banyak. Nah, kita punya handphone kan? Pakai yang lihat yang baik-baik. TikTok itu pun TikTok yang tentang pembelajaran. Jangan TikTok yang lihat yang joget-joget mulu. Adam. Nah, itu. Jadi kesononya nanti adanya joget-joget terus ya.
Nah, karena kan semua itu adaptif, mengikuti apa yang kita lihat terus-menerus. Nah, itu. Kalau kita lihat belajar matematika, semua rumus-rumus matematika muncul. Kemudian ada etik dan etika. Ini penting. Karena selain kita membuat sesuatu bisa menggunakan AI, etika ini perlu ya. Karena AI itu bisa membuat apapun. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu karena apa? Adanya AI. Tapi jangan sampai menyalahgunakan AI. Contoh, cara menyalahgunakan gimana? Tadi saya udah cerita. Bikin video pakai muka orang. Suaranya suara dia juga bisa. Ya kan? Nah, itu etika yang nggak boleh dicontoh. Etika yang salah. Ya. Yang baiknya gimana? Jangan buat provokasi. Jangan membuat video yang memang bukan video kita. Atau kita nyolong video itu dosa nggak? Dosa ya, kita re-upload gitu sebenarnya dosa. Kecuali minta izin dulu ke orangnya. Boleh. Nah, itu etika dari sebuah adaptasi AI ya, KA, kecerdasan artifisial. Jadi, teman-teman di sini, kalian di sini nanti akan dewasa, belajar mengolah informasi dengan baik, ya. Karena informasi yang bertebaran itu banyak provokatornya, ya. Yang tadinya kita biasa-biasa aja ngelihat video ini, apa nih, gitu ya, taunya bohong, hoax, tapi kita percaya, kemakan omongan. Nah, itu nggak boleh. Ya, kita harus bijak menyikapi perkembangan teknologi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, ada nggak satu atau dua? Nanya apapun, bebas. Apa sudah? Ditutup aja? Cukup ya? Saya harap teman-teman di sini, kalian di sini bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Mungkin cukup sampai sini. Itu udah waktunya pulang ya. Oke, siapa yang memimpin doa lagi? Baik. Ya, baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan yuk. Pulang.